Ya, silakan Bung Wika. Ini kesempatannya saya rasa sangat terbuka sekali dan keterbatasan waktu ini begitu. Silakan Bung Wika. Ya, kalau saya sejauh ini mungkin ya dari pembicaraan tadi aja sih menariknya itu tentang kesabaran. Saya pernah mendengar kata-kata dari W.S. Rendra, bencana keberuntungan sama saja, bahwa derita yang kita anggap, bencana yang kita anggap derita itu adalah malapetaka. Namun ternyata saya pernah menghadapi langsung nih, sharing aja, menghadapi langsung persoalan ketika saya ditangkap di jalan tol, lalu datang seorang polisi, saya harus mengeluarkan uang. Namun ada yang mengingatkan ke saya mengutuk, saya marah-marah, wah segala macam bahasa saya keluarin itu, udah habis uang di kantong, ditangkap. Tapi seorang yang mengingatkan saya ini, pernah nggak berpikir ketika kamu menganggap bahwa ini bencana kamu, derita kamu, tapi dengan kamu ditangkap, kamu sudah menyelamatkan 9 orang yang harusnya ditabrak di depan sana. Dengan kamu ditangkap, maka kamu menyelamatkan orang di belakang kamu, karena kamu tidak pernah tahu apa yang rahasia dari Tuhan. Ini adalah bencana, tapi dalam makna sesungguhnya adalah keberuntungan, bahwa kamu hidup di antara orang-orang. Jadi dari obrolan tadi tentang kesabaran, saya langsung mengingat di situ. Lalu tentang si perempuan itu tadi, yang saya pahami dari puisi itu, selain itu juga makna dari pertanyaan atau kebingungan beliau, sebenarnya selain dari restu dari Tuhan, dia masih mempertanyakan apakah kamu benar mencintai aku, dan apakah kamu akan menjadi korban dari kekecewaan, atau apakah aku yang akan menjadi korban dari kekecewaan, karena memang semuanya ini adalah keputusan yang di atas gitu. Aku tidak mau lagi udah, kalau nyanyi dangdut itu Bu ya, jangan terulang ketiga kali. Karena mencintai seseorang kan takut menyakiti kan, bukan berarti membahagiakan aja, artinya maknanya lebih dalam dari itu sih yang aku pahami. Ya, pertanyaan aku langsung nanti aja datang ke sana, karena banyak sekali pertanyaan di kepala ini yang pengen saya tanyakan nanti. Iya, baik. Gitu. Tapi Buya, barangkali ada hal yang disampaikan tadi oleh Bung Wika tentang bencana dan keberuntungan itu sama saja sesungguhnya. Bagaimana? Begini, kita yakin dulu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah mengejami kita. Iya. Allah mengatakan begini, wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak mungkin akan menganiaya hambanya, makhluknya kok, dapat bikinnya dia. Jadi kalau ada sesuatu yang kezaliman itu karena kita sendiri yang melakukannya. Allah mengatakan walakin anfusahum yadzlimun. Nah, sehingga kita umpamakan orang tua kita pasti sayang kan. Betul. Anda sayang nggak sama anak Anda? Sayang. Kenapa ketika minta uang nggak dikasih? Dia sedang batuk, minta uang, ingin beli es, dikasih nggak? Enggak. Dia nangis, dia menduga bapakku pelit. Saya nanya Anda, kenapa nggak dikasih? Karena sakitnya bertambah. Karena sayang dia dikasih. Jadi ketika Tuhan tidak memberi, itu bukan Tuhan medit. Allah tahu bahwa ini akan membahayakan dirimu. Pernah dicubit enggak? Pernah. Katanya sayang. Nah, Allah juga sama memberikan pelajaran itu seperti itu.
Makanya nanti yang lebih penting kita soroti adalah bagaimana kita merespon musibah-musibah yang menimpa diri kita itu. Ya. Ya. Nanti respon yang terakhir yang tak terbantahkan lagi, wa idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka akan berujar, kami ini milik Tuhan dan kami juga akan kembali kepada Tuhan juga kok. Selesai. Ya. Itu yang terakhir. Tapi ada beberapa tahapan-tahapan respon kita yang berbeda. Yang pertama, respon yang negatif. Ujungnya menyalahkan orang lain. Kita gagal, rumah kebakaran karena pembantu yang salah naruh obat nyamuk. Ya kan gitu. Membakar sampah tidak dikontrol, menyalahkan supir membuat tabrakan. Perusahaan kita bangkrut, menyalahkan manajer, saling menyalahkan. Nah, ketika responnya saling menyalahkan, itu pertanda satu, dia tidak mau melakukan self correction. Yang kedua, dia tidak mau memperbaiki dirinya sendiri. Ya, kesalahan itu makanya yang lebih elegan adalah kita nggak usah menyalahkan perorangan, tapi kita salahkan adalah koordinasi dan organisasi. Karena kita kurang kompak, karena kita kurang koordinasi, itu sajalah. Jangan menyalahkan perorangan. Karena dengan menyalahkan orang lain itu berarti kita tidak ingin memperbaiki diri sendiri. Kenapa? Karena menyalahkan orang lain berarti tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau orang tidak mengakui kesalahannya berarti tidak mau ingin memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian terakhir saya ingin merespon. Ini barusan saja 3-4 hari yang lalu kita ini kena bencana alam, musibah kebanjiran, Mas Rika. Sungai Cimanuk itu tanggulnya jebol sehingga tenggelam beberapa desa, 3 lah ya tersana, 3 desa tenggelam. Termasuk saya di situ baru menyerahkan musola buat masyarakat sekitarnya. Ya, kemudian kebun jeruk yang saya bangun itu ada limau, ada limontin, ada jeruk nipis, itu sudah mulai berbunga, sudah berbuah, sedang mulai produksi ya kan gitu. Kita sudah nunggu 2 tahun, sudah sedang produksi, tenggelam semuanya itu. Dari mereka yang kena musibah banjir itu ada yang pingsan, ada yang mengeluh kesah, ada macam-macam. Kemudian juga tukang-tukang yang kerja di kebun juga sini juga dengan rasa takut dan cemas menyampaikan. Saya bilang, ini respon saya kepada mereka, ya sudahlah, tunggu sampai airnya surut lagi, lalu kita cabutin lagi, kita tanam lagi. Tuhan masih memberi uang kepada koko. Ini sebabnya kenapa dikasih musibah ini kan ratusan juta. Ya. Ya, saya kecewa enggak. Lebih baik saya self correction saja, koreksi pribadi. Ini jangan-jangan Tuhan terlalu rindu kepada saya karena mulutku sudah lama tidak menyebut-nyebut namanya. Terima kasih. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah.